Nah, kalau kemudian ada sedikit split atau perbedaan pemahaman, itu berarti jangan-jangan orang-orang yang di PBNU itu juga gagal memahami secara baik apa itu AWA. Di samping memainkan kartunya siapa itu Gus Dur, di banyak kesempatan Muhaimin juga tidak berhenti untuk mensosialisasikan Abdus Salam Shahid. Kata sumber orang-orang dekat di sana, Muhaimin tidak menolak itu ketika dorongan itu kuat. Tapi Muhaimin tidak mau suruh berkeringat sendiri. Itu berarti mandat diberikan pada Bang Andi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya merasa terhormat dihadirkan oleh Tali Buana. Sohibul Bed, Bang Din luar biasa, Bang Andi luar biasa. Bang Din ini saya menyebut profesornya Muktamar, luar biasa. Saya sangat kagum dengan penguatan teoretik yang dilakukan oleh Bang Andi terkait dengan ahwa. Ahwa itu kan sebenarnya nomenklatur fikih siasah, fikih politik. Nah, tadi Bang Din kalau yang saya tangkap mencoba untuk berkuat dari sisi demokrasi. Maka kemudian bicara soal kewilayahan, soal proporsional dan macam-macam. Sebenarnya kan ahwa itu ahlul halli wal aqdi. Ahlu itu biasa didefinisikan dengan sohib atau pemilik atau subjek. Al-halli itu orang yang bisa melepaskan atau bisa mengurai per bahasa, per linguistik. Kemudian al-aqdi itu ikatan. Jadi orang yang bisa mengurai ikatan-ikatan. Dalam konteks yang lebih terminologi adalah seorang kiai, tokoh, ulama yang bisa menyelesaikan persoalan umat. Per definisi seperti itu. Nah, sumbernya adalah ada di Al-Mawardi, fikih siasah, ada di Imam Nawawi Ad-Dimashqi, di Al-Minhaj kalau nggak salah. Jadi memang nomenklatur politik, nomenklatur fikih siasah, bukan nomenklatur demokrasi. Nah, kalau kemudian ada sedikit split atau perbedaan pemahaman, itu berarti jangan-jangan orang-orang yang di PBNU itu juga gagal memahami secara baik apa itu ahwa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya baru dalam tanda kutip bermain tentang NU, tentang muktamar dan semacamnya itu. Tetapi kemarin saya mencermati apa yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar bahwa idealnya pemilihan tanfidiyah atau bahkan Rois Am itu dilakukan dengan musyawarah mufakat. Nah, dia tidak menyebut apakah konteksnya itu, konteks dan konsepnya itu adalah ahwa atau seperti apa, tetapi saya menangkap maknanya, semangatnya adalah untuk mereduksi atau bahkan mensterilkan dari friksi, turbulensi, atau bahkan benturan di sana-sini. Sepanjang hasil produk muktamar dilantik sampai kemudian menjelang muktamar baru seperti sekarang. Nah, saya tadi sependapat dengan Bang Andi, apakah yang kita sampaikan di sini adalah didengar oleh para pengambil keputusan atau tidak? Tetapi yang inti, saya menghargai semangatnya Bang Andin bahwa ruang-ruang seperti ini salah satu yang serius adalah di Tali Buana. Meski sebenarnya di tempat-tempat lain juga menyelenggarakan hal yang sama, baik secara daring, luring, atau bahkan diskusi-diskusi terbatas. Nah, persoalannya adalah kalau kemudian apa yang tempat lain, kemudian seperti kekhawatiran Bang Andi tadi ternyata tidak sampai ke sana, atau bahkan pengurus wilayah saja yang mesti tidak percaya, jangan-jangan tidak dipercaya juga. Ini kan berarti kayak lingkaran setan. Tapi melanjutkan ke Muhaimin tadi. Muhaimin saya yakin tidak melepas kesempatan ini. Meski ini adalah masa tanam politik. Menjelang nanti masa panennya 3 tahun atau 4 tahun pada muktamar dan pada Pilpres dan pemilu 2029. Saya yakin itu. Kemudian saya juga melihat bahwa Muhaimin nyari tokoh yang bisa berkomunikasi dengan akar rumput, dengan kalangan pesantren, kalangan NU-NU di kampung-kampung, petani-petani, nelayan dan semacamnya. Setelah 5 tahun sekarang ini, Gus Yahya gagal melakukan komunikasi keumatan seperti itu. Dan Gus Yahya pun juga tidak dibaca oleh publik sebagai akademisi.
beda dengan Prof. Maskuri Abdullah, beda dengan Prof. Endang Turmudi, beda dengan saya sekalipun. Jadi Gus Yahya ini apa ini yang dilakukan sebenarnya? Dia mencoba untuk menetralisir itu kerja-kerja keumatan dengan mendelegasikan, memandatkan kepada Kiai Zulfa Mustafa. Kiai Zulfa yang fasih bicara di publik, yang bisa bersyair, yang bisa dan semacamnya, tetapi kemudian juga tidak banyak membantu. Beda kasus kalau dengan generasinya Bang Endin ketika Kiai Hasyim begitu dia pidato, salam saja orang udah ketawa. Jadi sepanjang itu dan bisa mengemas sesuatu yang serius menjadi sesuatu yang jenaka. Jadi dan itu khasnya NU. 5 tahun belakangan kita nggak menemukan itu. Kemudian pada eranya Kiai Said menampilkan NU dengan sangat populis meski dia membawa materi-materi berat. Dan masyarakat menerima itu sehingga simbol keilmuan itu melekat di Kiai Said sangat kuat sampai sekarang. Nah, kalau kemudian Muhaimin katakanlah saya melihat mencoba untuk memainkan kartunya Gus Yusuf Kudori, itu konteksnya adalah Gus Yus salah satu dari sedikit kiai-kiai yang bisa bicara secara fasih dengan publik, terutama di pedesaan-pedesaan, dan juga dia bisa melakukan lobby-lobby yang sesuai dengan ya sedikit meski sekarang sedikit di bawahnya Bang Andi, tapi yang jelas nanti pasti bisa. Nah, kemudian kan di samping memainkan kartunya siapa itu Gus Yus, di banyak kesempatan Muhaimin juga tidak berhenti untuk mensosialisasikan Abdus Salam Shohib. Meski Gus Salam beda kelas dengan Gus Yus, baik terkait bicara soal keumatan, baik ketika bicara publik sebagai ini mubalek atau semacamnya, atau lebih-lebih bicara lebih serius soal kenegaraan. Kita belum melihat itu. Nah, meski tampaknya dua kartu ini terus dimainkan, Muhaimin kayaknya belum puas. Atau jangan-jangan Muhaimin sendiri yang pengen masuk. Tetapi kata sumber orang-orang dekat di sana, Muhaimin tidak menolak itu ketika dorongan itu kuat. Tapi Muhaimin tidak mau suruh berkeringat sendiri. Itu berarti mandat diberikan pada Bang Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkeringat sendiri. Jadi statement terakhir ini penting karena statement terakhir Caimin itu tergantung Bang AJD. Dan kalimat ini dikunci nyampe ke sana tergantung Dewa. Jadi yang menang banyak nanti Soleh sama Dewa. Ya udah kita mengaminin aja. Kita lagi kita Saya kira baguslah Pak Soleh itu tadi sudah mengupas sedikit tentang Ahwa. Sekali lagi 8 syarat Ahwa itu memang terlalu berat untuk dicarikan siapa tokohnya yang memenuhi. Ya kalau nggak bisa memenuhi 8-8-nya minimal ya memenuhi 5 syaratnya. Syukur-syukur 6, syukur-syukur 7. Itu memang pekerjaan tersendiri. Baik, kita akan lanjut kepada Pak Wamen. Ini penting karena kita harus mendapatkan penguatan dari sisi Basnas. Jangan-jangan Mukhtar Basnas mendukung. Nggak jalan juga ini repot. Silakan Pak Wamen. Nanti Pak Musi habis ini.